Radha dan Krishna adalah sepasang kekasih yang diciptakan untuk saling mencintai. Di kahyangan, cinta sejati mereka harus diuji dengan perpisahan yang pahit. Sri Dhamma, seorang sahabat dan bhakta Dewa Krishna, menentang hubungan mereka karena menganggap pengabdian lebih tinggi daripada cinta, dan cinta hanyalah ilusi. Hingga Sri Dhamma kemudian mengutuk Radha akan melupakan Krishna selama 100 tahun kehidupannya di luar kahyangan. Radha pun lahir di bumi dan bereinkarnasi sebagai Radha kecil yang lahir di tengah keluarga terpandang di Barsana. Saat terlahir, Radha dalam keadaan buta. Kisah lengkapnya, siapa itu Radha, adalah sebagai berikut. Nah, siapa itu Radha? Radha adalah putri Prisbanu. Ia adalah Raja Sukandra di kehidupan sebelumnya. Sukandra dan istrinya telah memperoleh anugerah dari Dewa Brahma bahwa di saat Dwapara Yuga, Dewi Laksmi akan lahir sebagai putri mereka dalam bentuk Radha. Raja dan Ratu Sukendra dilahirkan kembali sebagai Prisbanu dan Kirti Kumari, dan Dewi Laksmi menjelma sebagai Radha. Dikatakan bahwa saat Radha lahir, ia tidak mau membuka matanya. Kemudian Sri Narada Muni datang menemui Prisbanu dan memberitahukannya, gadis ini adalah penjelmaan Dewi Keberuntungan. Ia hanya akan membuka matanya jika penjelmaan dari suaminya hadir di hadapannya. Pertemukanlah ia dengan putra Nanda. Setelah mereka bertemu, maka keberuntungan dan kebahagiaan akan selalu menyertai dunia ini. Dan rawatlah ia layaknya engkau merawat dunia. Sesuai dengan saran Narada Muni itu, Prisbanu merawat Radha dengan cinta dan kasih sayang. Nanda yang tinggal di desa terdekat berteman dengan Prisbanu. Setelah festival Holi, Prisbanu pergi ke Gokul untuk bertemu dengan Nanda. Prisbanu mengajak serta Radha yang masih bayi dan masih tidak mau membuka matanya. Prisbanu yang sedang menggendong Radha bertatap muka dengan Nanda yang juga sedang menggendong Krishna. Nah, saat itulah Radha dengan seketika membuka matanya dan melihat Krishna yang ada di hadapannya. Pertemuan ini adalah pertemuan pertama Radha dan Krishna. Cinta Radha terhadap Krishna merupakan cinta spiritual. Cinta dan pengabdian Radha kepada Krishna melebihi cinta dan pengabdian material. Cinta Radha merupakan cinta yang tulus tanpa memandang status apapun. Bagi Radha, Krishna adalah kehidupannya. Bagi Krishna, Radha adalah jiwanya. Dalam pikiran Radha hanya ada Krishna. Setiap tindakannya akan dipersembahkan kepada Krishna. Krishna pun membalas dengan menyatukan jiwanya dengan Radha. Kemanapun Radha pergi akan selalu diikuti oleh Krishna. Aku tidak akan pergi darimu. Engkau dan aku adalah satu. Kemanapun engkau pergi, dimanapun namamu disebutkan, namaku akan ada di belakangmu. Oleh sebab itu, kita semua mengenal nama Radha Krishna, bukan Krishna Radha. Nama lain dari masa depan itu sendiri adalah perjuangan. Dan bila keinginan dari hati tidak pernah terpenuhi, maka hati pun merencanakan masa depannya.
Dia terus membayangkan tercapainya keinginan di masa depan nanti. Tapi dalam hidup, hidup tidak hanya ada di masa depan atau di masa lalu. Hidup juga ada di masa sekarang ini. Dengan kata lain, hidup di masa sekarang ini adalah inti sebenarnya dari kehidupan. Tapi meski sudah mengetahui hal ini, kita tidak bisa mengerti kebenarannya. Entah apakah kita hanya menyerapnya begitu saja di masa lalu, atau terus berencana untuk masa depan dan dalam kehidupan kita. Kehidupan berjalan terus. Kalau kita bisa menerima kehidupan yang utama, maka kita bukan hanya tidak bisa melihat masa depan atau membentuk masa depan itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menyambut masa depan itu dengan kesabaran dan keberanian. Lalu menyambutnya dengan tangan terbuka. Semoga setiap peristiwa kehidupan dipenuhi dengan vitalitas. Pikirkanlah hal itu. Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya, dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu, terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Aku, Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar.